Salam dan selamat malam kepada kita semua. Puji Tuhan, sekali lagi kita akan bersama-sama berdoa malam ini bersama dengan teman-teman yang lain dan juga yang akan menonton melalui YouTube, ya, melalui Zoom, melalui YouTube sama saja. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan itu pasti mendengar doa kita. Ya. Ketika kita jauh dari persatu dengan yang lain dan mempunyai ketekunan untuk datang bersama-sama, pasti Tuhan memberkati kita. Oke, saya ucapkan selamat bergabung, selamat berdoa pada malam ini. Hari ini adalah 13 Jun. Oke, 13 Jun. Kita sudah di pertengahan tahun 2023. Ya, tidak terasa. Nah, mari kita semakin tekun, semakin sungguh-sungguh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kita sepanjang 6 bulan yang lepas, 5 bulan yang lepas, kita terus berdoa, kiranya penyertaan Tuhan semakin bertambah, okay, di bulan-bulan yang akan datang, sehingga kita dapat berkumpul, berjumpa sekali lagi bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Saya pimpin kita dalam doa. Engkau Tuhan yang kekal, Engkau Tuhan yang abadi, dan Engkau Tuhan yang bergerak merentas masa, waktu, zaman, dan merentasi budaya-budaya. Terima kasih karena kebesaran-Mu Tuhan, karena keagungan-Mu Tuhan. Engkau juga berkuasa atas setiap hari-hari yang kami lalui. Engkau juga berkuasa di atas setiap bulan-bulan yang kami lalui, dan setiap masa yang kami lalui. Baik sebelumnya Engkau bersama dengan kami, Engkau berkuasa atas hidup kami, dan kami juga percaya Tuhan, Engkau juga akan terus bertakhta, terus berkuasa atas hari-hari, bulan-bulan yang seterusnya. Kami melihat kembali beberapa bulan yang lepas, Tuhan cukup baik memberkati kami, dan pada hari ini kami menyanjung kebesaran kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dan bila bulan-bulan ke depan, kami juga akan terus melihat dan menikmati dan terlibat sama dalam rancangan Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih Bapak, ketika kami tidak berdaya Tuhan, ketika kami tidak mampu Tuhan, angkatkan kami, bangkitkan roh kami Tuhan, untuk terus bangkit, bersemangat, untuk melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan mesbah doa pada malam ini. Tuhan, kami percaya ketika kami datang bersama-sama dalam doa kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami, dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dimanapun kami berada pada malam ini, baik yang jauh di sana, yang terpaksa berjauhan dengan keluarga mereka, baik kami yang ada di sini, Tuhan Engkau akan menggabungkan roh kami, spirit kami untuk berdoa bersama-sama. Ketika ada satu orang yang sebagai wakil kami dalam berdoa, kami ingin menyokong Tuhan. Haleluya. Terima kasih bila doa-doa yang kami naikkan pada malam ini berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat, jawaban-jawaban atas doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kita. Menurut lagu ini tadi. Dia selalu mengenyangkan kita dan bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari kita baca daripada Bilangan. Kitab Bilangan pasal 6. Bilangan pasal 6 ayat yang ke-24. Ya, seperti yang kita sudah biasa dengar, biasa baca, saya akan petik daripada ayat yang pertama, daripada ayat yang ke-24 daripada pasal 6. Di situ dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kita akan katakan sama-sama 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Oke. Jadi kata-kata ini daripada ayat 24 hingga 26 itu merupakan kata-kata Musa kepada suku Lewi, Harun, supaya mereka memakai ayat ini untuk memberkati memberkati orang Israel ketika mereka beribadah. Jadi selalu digunakan karena para orang Lewi ini melayani di Bait Allah dan mereka dari keturunan Harun dan mereka menggunakan kata-kata ini, pesan daripada Musa. Jadi Musa memerintahkan supaya anak-anak Harun dan anak-anaknya dan juga para imam-imam pada waktu itu diucapkan di setiap kali mereka beribadah. Ini diberikan kepada Harun dan anak-anaknya ketika Musa menerima firman daripada Tuhan ketika dia di Gunung Horeb. Kalau kita membaca daripada Keluaran di situ. Jadi ini harus disampaikan. Ini harus disampaikan. Kata berkat itu daripada perkataan Ibrani yaitu barakah. Kita sebut sama-sama barakah. Kata asalnya yaitu barak. Yang memberi, saya membuat catatan di sini, yang berarti memberi salam. Ataupun berlutut memberi hormat. Yang memberi salam yaitu para Harun dan anak-anaknya, dan yang berlutut menerima hormat. Oleh itu kadang-kadang biasanya orang-orang yang kita selalu ketika kita mengucapkan doa-doa ini di akhir ibadah kebaktian, kita minta orang-orang angkat tangan sebagai satu hormat mereka kepada Tuhan, hormat mereka kepada berkat Tuhan yang akan diterima. Sepertinya kita mau menerima sesuatu. Walaupun pasta itu orang-orang biasa, tapi ketika dia menyampaikan kata-kata berkat ini, kita sebagai jemaat mempunyai satu perasaan bahwa kita juga akan mengalami berkat yang sama. Seperti mana orang Israel mengalami berkat pertolongan Tuhan. Nah, kalau dalam perjanjian lama, orang-orang Israel pada waktu itu, mereka sangat-sangat mengerti kuasa daripada berkat ini. Kuasa daripada memberi salam. Ataupun kuasa daripada menerima salam daripada para imam mereka. Ada yang berlutut, ada yang angkat tangan, ada yang duduk, tanda dia menerima, tanda dia menghormati berkat Tuhan itu. Karena sebegitu besarnya berkat yang mereka alami, kita melihat ada juga orang yang merebut berkat ini. Dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama, kita membaca ada orang-orang yang berebut untuk mendapatkan berkat ini. Kalau dalam perjanjian lama,
jika kita katalah, jika seorang bapak, seorang ayah itu, minta maaf lah, hampir-hampir meninggal, mungkin karena sudah tua, dia menghampiri kematian, maka dia akan kumpul, dia punya anak-anak lelaki. Oke. Dalam perjanjian lama itu anak lelaki yang diutamakan daripada anak pertama sampailah anak yang seterusnya. Maka bapak itu akan meletakkan tangannya, ayah itu meletakkan tangannya, ini dia mau hampir mati nih. Dia meletakkan tangannya ke atas kepala mereka. Setiap mereka dia letak tangan-tangan dan terus memberkati mereka. Oke. Dan dia mengucapkan kata-kata yang kita panggil kata-kata nubuatan, kata-kata yang melihat kepada masa depan anak-anak mereka. Jadi begitu pentingnya, begitu berkuasanya kata berkat ini dalam perjanjian lama, sehingga orang-orang juga berebut. Oke. Jadi kalau kita melihat kisah Esau dan Yakub, sanggup si Esau itu jual. Oke. Hak kesulungannya. Oke. Dikatakan walaupun Yakub itu tidak layak, tidak sepatutnya secara tradisi menerima berkat itu, tetapi mereka ingin merebut kata berkat itu daripada bapak mereka, ayah mereka. Sehingga terjadilah pergaduhan. Dikatakan di situ Yakub yang mengalami berkat Tuhan, menerima berkat Tuhan daripada ayahnya. Sehingga Esau itu marah sekali. Nah, berarti penting sekali berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menghormati, kita harus mohon berkat itu terus dicurahkan bagi kita yang sebagai bapak, sebagai ahli ketua keluarga, maka perlulah kita terus memberkati anak-anak kita. Masa mereka tidur, masa mereka mau pergi sekolah, letakkan tangan kita di tubuh mereka, di kepala mereka, memberkati mereka dengan ayat-ayat yang ringkas, yang pendek, memberkati mereka. Walaupun tidak panjang, pasti Tuhan juga memberkati mereka. Oke. Jadi orang-orang di situ bertengkar oleh karena menginginkan berkat Tuhan. Dalam perjanjian lama itu kita melihat bahwa kata berkat itu memiliki maksud yang spesifik. Sepertinya berkat keturunan, berkat kekayaan, banyak ternakan, banyak emas, banyak perak, dan sebagainya, kekayaan. Banyak tanah, banyak daerah, wilayah-wilayah yang mereka jajah. Nah, tidak hanya itu, berkat kesehatan. Dan lebih daripada itu, makna berkat dalam perjanjian lama itu juga ditandai dengan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Ketika orang Israel bersama-sama dengan Musa di padang gurun, berkat mereka mengalami berkat Tuhan bersama dengan mereka. Yang awan, yang api, mana, puyuh diberikan kepada mereka. Ketika mereka haus, lapar dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan menyuruh Musa mengetuk itu batu, maka keluarlah air. Tuhan bersama dengan mereka. Jadi orang Israel berada dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang masa. Itu oleh karena berkat Tuhan atas hidup mereka. Jadi saudara-saudari, mari kita mengambil berat tentang kata-kata berkat ini. Dan kita laksanakan dalam hidup kita. Dimanapun kita pergi, mungkin kita bukan seorang pemimpin gereja, mungkin kita bukan seorang hamba Tuhan, pastor sebagainya, tapi kita boleh memberkati orang-orang. Kita boleh memberkati kawan-kawan kita, memberkati mereka dalam mereka berjalan keluar masuk daripada bilik kita. Mungkin memberkati keluarga besar kita, ayah, emak kita, anak-anak, adik-adik kita, memberkati mereka. Jadi, kalau ada orang yang tidak mau mengambil tanggung jawab untuk memberkati makanan, mari tampil, saya datang.
Saya mau berdoa untuk makanan ini. Mungkin tidak ada orang yang ingin memberkati, kita mau birthday orang datang tampil, katakan saya mau memberkati orang yang birthday hari ini. Cara tindakan kita, ketika kita bersama-sama dengan teman-teman, memberkati, kita berikan diri kita untuk menjadi berkat, memberkati orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara-saudari, dalam konteks untuk diri kita sendiri, kita juga perlu mohon Tuhan memberkati kita. Setiap hari kita perlu doa, Tuhan memberkati kita agar kita diberkati keturunan kita, agar kita diberkati dengan berkat-berkat fisikal contohnya, memberkati kita dengan kesehatan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari. Memberkati kita dalam exam, memberkati dalam kita menyiapkan tugasan kita, dalam kita traveling, Tuhan memberkati kita ketika kita check in, ketika kita take off dan landing, Tuhan memberkati kita. Ketika kita bergaul dengan kawan-kawan yang bukan seiman, berdoa Tuhan, minta tolong memberkati kita, menjadi berkat melalui kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus memberkati satu dengan yang lain. Ketika kita melihat betapa besarnya kuasa berkat itu, sehingga orang-orang bergaduh untuk memiliki kata-kata berkat itu. Dan kita juga harus mau menjadi berkat buat orang-orang lain. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami ingin berkat-berkat Tuhan dicurahkan, dipenuhkan atas hidup kami, atas jemaat BM Citra City, atas orang-orang muda, atas orang-orang dewasa, atas orang-orang yang masih kecil lagi. Berkat Tuhan menyertai mereka, berkat keturunan, berkat hikmat, berkat penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, berkat takut akan Tuhan mereka miliki. Tuhan memberkati mereka. Aku juga memberkati setiap orang-orang yang ada di tempat ini. Jika kerinduan mereka Tuhan untuk memiliki cahaya mata. Jika selama ini mereka berdoa, aku ingin memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka dengan keturunan mereka. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat keuangan. Tuhan memberkati mereka Tuhan dengan berkat pekerjaan. Tuhan memberkati mereka Tuhan dengan berkat pentakbiran dalam jabatan, dalam tugas mereka Tuhan Yesus. Tuhan berkati gereja ini, BM Citra City, agar terus melimpah-limpah berkat-Mu dan terus menjadi berkat buat orang lain. Haleluya, terima kasih Bapa. Saya mengucap syukur oleh karena Engkau Allah sumber berkat. Kami ingin terus mengejar sumbernya, yaitu Allah sendiri. Haleluya Tuhan. Sehingga hidup kami juga akan menikmati berkat-berkat daripada Allah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekian, terima kasih. Oke, salam semua. Terima kasih Pastor atas renungan sebentar tadi. Oke, kita terus ke bahan doa kita yang pertama, lepasan SPM. Oke, masa depan pelajar lepasan SPM adalah satu topik yang penting dan menarik. Masa depan seorang pelajar mulai terbentuk ketika mereka selesai sijil pelajaran Malaysia SPM. Oleh itu, mereka perlu memilih hala tuju pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ada beberapa pilihan akademik dan bukan akademik yang boleh diambil kira, seperti matrikulasi, asasi STPM, diploma atau A-level. Program-program ini biasanya ditawarkan oleh IPTA, IPTS atau kolej swasta dan membuka peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah. Kolej vocational, teknikal, dan kemahiran. Program-program ini menekankan pembelajaran praktikal dan teoretikal dalam bidang industri tertentu dan memberi sijil atau diploma yang diiktiraf oleh industri.
Oke, kita pergi ke ayat dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Oke, bahan doa. Oke, kita berdoa bagi para pelajar yang telah selesai SPM. Sebagai ibu bapak bersyukur untuk tahun-tahun pembelajaran yang telah mereka lalui dan terus berdoa agar Tuhan akan memberkati mereka dalam perjalanan mereka selanjutnya. 2. Berdoa agar mereka mencari bimbingan Tuhan dalam memilih jalan hidup mereka. Berikan mereka hikmat untuk membuat keputusan yang bijaksana dan berikan mereka kekuatan untuk menghadapi masa depan yang akan mereka hadapi. Oke, mari kita terus berdoa untuk bahan doa ini. Seperti yang kita tahu, mereka sudah dapat keputusan mereka, jadi mereka akan mencarilah di mana tempat mereka akan pergi. Kita sama-sama berdoa untuk bahan ini. Oke, Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan kami bersyukur pada hari ini lagi Tuhan Yesus, karena hari yang telah Engkau sediakan buat kami untuk mengangkatkan bahan doa kami pada malam hari ini. Kami bersatu Tuhan untuk mengangkat semua bahan doa kami ini Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas hari yang telah Engkau sediakan buat kami, sehingga kami dapat bersama pada malam hari ini bukan kebetulan Tuhan Yesus, tetapi kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang menyertai kami ya Bapa. Bapa, kami datang Tuhan Yesus merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Berlutut di bawah kaki salib-Mu Tuhan, mohon perlindungan daripada Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semua anak kami yang sudah selesai mengambil keputusan SPM mereka. Kami bersyukur Tuhan karena apa yang telah mereka belajar selama ini, itu yang mereka sudah dapat Tuhan Yesus. Dan seterusnya Tuhan, mereka akan melangkah ke sekolah yang akan disediakan untuk mereka dan yang mereka akan pilih ya Bapa. Engkau akan menyertai mereka Tuhan, Engkau akan beri yang terbaik untuk mereka Tuhan. Perjalanan mereka dimanapun mereka akan pergi ya Bapa, biar Engkau menyertai mereka, mendahului mereka. Apapun keputusan yang mereka sudah hadapi Tuhan Yesus, sudah dapat Tuhan. Kami percaya semua itu adalah daripada Engkau ya Bapa. Keputusan apapun yang mereka dapat Tuhan Yesus, Engkau akan sedia tempat yang terbaik buat mereka Tuhan Yesus. Dalam pergaulan mereka akan datang Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Biar mereka terus mencari wajah-Mu, terus mencari Engkau dimanapun mereka akan bersekolah lepas ini ya Bapa, dimanapun akan mereka dihantar Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau akan sentiasa menyertai mereka, memberkati mereka, juga ibu bapa mereka Tuhan Yesus yang akan mungkin berjauhan dari mereka dengan mereka Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sentiasa menyertai mereka, Tuhan sentiasa melindungi mereka, biar mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang keliling mereka. Lepas ini ya Bapak, kami percaya Tuhan Yesus Engkau adalah Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kudus, dan Allah yang sentiasa melihat dimanapun kami berada, Allah yang sentiasa menyertai kami, Allah yang sentiasa tahu isi hati kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah serahkan doa ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Tidak panjang doa kami, tapi kami percaya Tuhan sudah mengetahui apa yang di dalam isi hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sentiasa mendengar, Engkau sentiasa melihat Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Shalom semua, kita teruskan ke bahan doa yang kedua, yaitu
kestabilan politik. Kestabilan politik adalah sebahagian daripada kestabilan makroekonomi dan ia telah tertanam dalam persamaan. Ia mungkin pemboleh ubah yang paling penting dalam kalkulus makroekonomi. Para pelabur global menghargai negara yang memiliki kerajaan stabil dengan rangka kerja dasar yang kukuh dan rakyat juga mempunyai keyakinan pada kerajaan yang stabil dengan mendapat mandat yang kuat untuk menjalankan ekonomi dan memenuhi jangkaan pihak-pihak berkepentingan bagi memanfaatkan hasil ekonomi yang boleh meningkatkan taraf hidup dan taraf pendapatan. Firman Tuhan yang kita selitkan untuk bahan doa yang kedua ini itu diambil dari Efesus bab 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Poin untuk bahan doa yang kedua ini adalah yang pertama, kita dapat berdoa agar para pemimpin kita diberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk membuat keputusan yang tepat bagi kepentingan rakyat. Yang kedua, kita dapat berdoa agar Tuhan menjauhkan perpecahan dan konflik dari negara kita dan mempersatukan kita sebagai bangsa. Yang ketiga, kita dapat berdoa agar Tuhan membimbing para pemimpin kita untuk membuat keputusan dengan bijak dan adil bagi semua orang, termasuk yang miskin dan yang terpinggirkan. Yang keempat, kemajuan dan pembangunan. Kita dapat berdoa agar Tuhan memberkati negara kita dengan kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, kita dapat berdoa agar Tuhan menanamkan nilai-nilai keterbukaan dan toleransi di hati para pemimpin dan rakyat kita, sehingga kita dapat hidup bersama dalam damai dan harmoni. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan, pada malam hari ini kami datang dan berkumpul di dalam mezbah doa ini untuk berdoa bagi perkara doa yang kedua, yaitu kestabilan politik dalam negara kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, agar para pemimpin kami diberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu, Tuhan, untuk membuat keputusan yang tepat bagi kepentingan rakyat kami, Tuhan. Tuhan, Engkau berikan hikmat dari segi tugasan atau portfolio mereka, Tuhan, dalam mengurus pelbagai urusan dalam negara seperti pengurusan keuangan, pengurusan ekonomi, Tuhan, maupun pengurusan-pengurusan lain bagi kepentingan rakyat, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, agar setiap keputusan maupun yang akan dibuat atau yang telah dibuat, Tuhan, tangan Engkau sentiasa bersama mereka, Tuhan, dan menyertai mereka, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, agar kami dijauhkan dari negara kami dijauhkan dari perpecahan dan konflik dan dipersatukan semua bangsa kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, agar
kasih karunia-Mu sentiasa bersama kami, Tuhan. Dan agar kasih-Mu terus kuat di dalam hati kami dan dijauhi dari perkara-perkara yang boleh mewujudkan perpecahan bangsa atau kaum kami, Tuhan. Kau hindari kami dari segala ideologi-ideologi yang boleh mewujudkan perselisihan faham, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, agar Tuhan terus membimbing pemimpin-pemimpin kami untuk membuat keputusan dengan bijak dan adil bagi semua orang, termasuk yang miskin dan yang terpinggir, Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar Engkau akan memenuhi parti-parti atau pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami, Tuhan, dengan roh kasih, supaya hati mereka dipenuhi dengan kedamaian, sehingga mereka boleh mengendalikan orang secara matang tanpa membangkitkan persefahaman. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, agar Tuhan memberkati negara kami dengan kemakmuran dan pembangunan yang berlanjutan. Tuhan, kami berdoa agar kelimpahan dalam negara kami tidak disia-siakan, Tuhan. Kami berdoa agar Engkau terus memimpin dan memberi perlindungan kepada negara kami daripada segala urusan yang haram atau rasuah, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, agar pemimpin-pemimpin ini terus diberi kesehatan untuk memajukan negara kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan menanamkan nilai-nilai keterbukaan dan toleransi di dalam hati para pemimpin dan rakyat kami. Kami berdoa, Tuhan, agar Engkau memecahkan segala tembok-tembok perkauman, segala prasangka dan prejudis diputuskan di kalangan bangsa-bangsa dalam negara kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, agar curahan kasih terus menjaga kami dan kami diberikan pengampunan ke atas negara kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, agar pemimpin-pemimpin ini, Tuhan, menanamkan nilai keterbukaan dalam diri mereka, Tuhan. Mereka juga diberikan hikmat di mana mereka terbuka untuk membantu rakyat-rakyat mereka, Tuhan. Tuhan, kami panjatkan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di atas segalanya. Amin. Okey, shalom semua. Kita akan meneruskan doa kita pada malam ini dan kita akan berdoa untuk temuduga pekerjaan. Jadi pekerjaan ada beragam jenis pekerjaan ada beragam jenisnya termasuk dalam sektor formal dan sektor informal. Pekerjaan dapat dilakukan secara mandiri atau sebagai bahagian dari organisasi atau perniagaan.
Pekerjaan memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang, tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan, memenuhi aspirasi dan cita-cita pribadi, dan memberikan rasa kepuasan serta identiti sosial. Pekerjaan juga menyumbangkan pada perkembangan ekonomi suatu negara, mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, dan membentuk struktur sosial dalam masyarakat. Seterusnya, di dalam Yohanes 14 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Mari kita lihat bahan doa pada malam ini untuk temu duga pekerjaan. Jadi kita sama-sama berdoa agar segala persiapan berjalan dengan lancar dan kita mohon Tuhan membimbing langkah-langkah dan memberi kebijaksanaan serta kejelasan dalam berkomunikasi. Kita berdoa supaya mereka memiliki kata-kata yang bijaksana dan penuh pengaruh agar dapat mengungkapkan kemampuan dan dedikasi yang dimiliki. Dan yang kedua, kita berdoa agar para calon akan tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan sepanjang proses temu duga, dan kita mohon kepada Tuhan untuk membentuk mereka di dalam menghadapi setiap soalan atau cabaran yang mungkin timbul dengan penuh keyakinan dan tenang. Dan kita doakan supaya Tuhan memberkati interaksi mereka. Seterusnya kita berdoa agar segala persiapan berjalan dengan lancar. Kita mohon kepada Tuhan untuk membimbing langkah-langkah dan memberi kebijaksanaan dan kejelasan dalam berkomunikasi. Kita berdoa. Ini seperti apa yang bahan doa yang pertama nih tadi. Ya, mungkin ada duplikasi di sini, tapi kita bawa bahan doa ini di dalam doa kita pada malam ini, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Lord Jesus. Thank you, Father. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkaulah Tuhan Jehovah Jireh kami, Allah yang menyediakan segala keperluan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa Bapa di surga buat anak-anak Tuhan yang memerlukan pekerjaan saat ini Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di gereja BEM Central City, Bapa di surga yang memerlukan pekerjaan, yang Bapa di surga yang sedang membuat persiapan untuk temu duga. Tuhan, Engkau mengenal mereka. Tuhan, Engkau memanggil mereka dengan nama mereka. Tuhan, kami berdoa buat mereka pada malam ini. Kami serahkan setiap pribadi mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Tuhan, terima kasih Bapa karena hikmat kebijaksanaan Tuhan menyertai mereka di dalam persiapan temu duga, bahkan juga Tuhan di dalam mereka hadir di dalam temu duga. Tuhan, hadirat-Mu ada bersama dengan mereka. Kami berterima kasih Tuhan karena firman-Mu berkata bahwa sungguh Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai mereka ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, semasa mereka hadir di dalam temu duga, melalui proses temu duga ini Tuhan, kami percaya Tuhan dan kami imani bahwa kemurahan-Mu Tuhan menyertai mereka. Dan kami percaya Tuhan bahwa Bapa di surga mereka mengalami kemurahan Tuhan di dalam setiap proses temu duga yang mereka lalui, yang mereka alami. Semuanya Bapa di dalam kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga karena kami percaya kepada kuasa Roh Tuhan yang menolong Bapa di surga setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini Bapa di surga punya persiapan yang penuh Tuhan. Bahkan di dalam kata-kata mereka juga Bapa di surga, Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberi kata-kata yang tepat.
Roh Kudus Tuhan yang memberi keyakinan dan keberanian kepada mereka Tuhan. Dan kami percaya bahwa damai sejahtera daripada Roh Allah juga yang menyertai mereka, yang memenuhi hati dan fikiran mereka, yang Bapa di surga menguasai mereka secara pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa di surga, seperti kata firman-Mu Tuhan, kami tidak akan kekurangan di dalam mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami imani buat anak-anak Tuhan yang memerlukan pekerjaan Bapa. Pada malam ini Tuhan, Engkau menyediakan pekerjaan yang tepat buat mereka dimanapun mereka berada, sehingga Bapa di surga mereka bekerja di tempat yang tepat bersama dengan orang-orang yang tepat. Dan Bapa di surga mereka dapat memenuhi, menggenapi Tuhan rencana-Mu Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan pada malam ini Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami dan Tuhan menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Oke, puji Tuhan. Haleluya, shalom kepada kita semua. Oke, perkara doa kita yang seterusnya, perkara nomor 4, yaitu gereja. Gereja dan anggotanya. Ya, di situ kita dapat lihat gambar, puji Tuhan, nah, yang gambar yang begitu indah sekali. Oke, next slide. Oke, ini saya rasa this is a feedback lah daripada our former youth ya, yang alumni ya. So kita akan baca antara komen-komen, antara feedback yang mereka berikan kepada kita. Yang pertama, Gereja BM Centricity is a place that not just called as a church, it's our home ya. So as a student, we have come far from our hometown alone. But here, God really did something special when He blessed us with the wonderful news, brothers and sisters. Missing you all. May God bless us today and always. Thank you, BM Centricity. Happy anniversary. So the second one, daripada, I think this is from our former youth juga. A place with a lot of beautiful memories. Miss you all. So kita pun merindui juga lah ya, yang semua komen-komen. Dan yang seterusnya, tempat di mana semuanya bermula. Memori dan orang-orangnya yang tiada ganti. Jatuh bangun sepanjang berada di sana, BM Centricity adalah saksi segalanya. Oh, thank you untuk segala peluang, kepercayaan dan kesempatan yang telah kalian berikan pada diri ini. Yang seterusnya miss it. Yang terakhir, yang seterusnya family and home. So bila kita baca ini ya sungguh membuatkan kita rasa terharu lah. Pertama-tama sekali kita memuji Tuhan ya, terima kasih kepada kasih Tuhan, dan seterusnya kepada pastor kita Pak BM Centricity. Yang mana kalau kita melihat komen-komen ini, satu komen yang feedback yang cukup luar biasa. Puji Tuhan ya, satu yang maksudnya di sini BM Centricity dalam kasih Tuhan kita telah memberikan impact yang cukup bermakna kepada student-student kita. Oke, seterusnya. Ya, slide. Oke, kita ambil dalam Yosua pasal 24 ayat 15 ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke, seterusnya perkara doa kita. Haleluya. Oke, perkara doa kita. Yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan telah memakai BMCC sehingga menjadi berkat kepada anggotanya, tempat penyembahan, tempat belajar tentang Tuhan, tempat di mana Tuhan hadir
tempat di mana satu sama lain dibentuk. Puji Tuhan, kita telah melihat feedback tadi ya, BM Central City menjadi berkat. Kita berdoa supaya gereja kita ini menjadi lighthouse yang selalu kita dengar dalam khotbah sebelum-sebelum ini ya. Yang seterusnya, berdoa agar Tuhan senantiasa memberi semangat yang kuat, kasih yang menyala-nyala, persekutuan yang erat untuk BMCC. Doakan agar kehadiran BMCC di Semerahan senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Doakan agar orang-orang memasuki gereja ini, mereka merasakan, ini sangat penting, Tuhan di sekeliling mereka. Kita doakan ini ya, supaya setiap orang yang hadir ke gereja kita di Semerahan, mereka akan mempunyai hubungan yang kuat dan seterusnya hidup mengikut kehendak Tuhan. Dan yang paling penting, mereka merasakan kehadirat Tuhan di saat mereka memuji, menyembah Tuhan, dan seterusnya mendengarkan sabda Tuhan. Yang seterusnya, doakan agar para alumni sentiasa ingat dan mendoakan kehidupan BMCC di Semerahan dan sentiasa menyokong untuk perkara-perkara di masa depan. Puji Tuhan, malam ini kalau saya lihat di dalam participants yang ada juga alumni kita di sini. Kalau izinkan saya untuk Joel ya, saya boleh melihat Joel, macam Rachel dan yang yang lain-lain lah. Ya, saya percaya ada di kalangan ya. Puji Tuhan, terima kasih ya atas kehadiran kita bersama untuk kita berdoa pada malam ini ya. Puji Tuhan. Yang seterusnya, doakan agar berkat kebijaksanaan diberikan ke atas pemimpin gereja, agar setiap pesanan-pesanan yang keluar dari mulut pemimpin akan memberikan semangat dan pemulihan kepada jemaat. Dan Tuhan terus memberkati mereka dengan hati amba dan rasa tanggung jawab kepada mereka yang mereka jalani. Kita doakan khususnya kepada semua pemimpin. Kalau kita di Ahad lepas, Brother Sanjay telah membawa kita dalam firman Tuhan, kita terus doakan agar beliau terus digunakan pakai, begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Mari kita sama berdoa. Nanti saya akan mengaminkan doa kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Karena pada malam hari ini Tuhan kami dapat datang kepada Engkau. Tuhan sungguh luar biasa kasih-Mu, sungguh luar biasa berkat-Mu Tuhan di hari-hari dan di saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bertemu, berdoa bersama lewat daripada alam maya ini Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu, ini semua karena kebaikan-Mu, ini semua karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga memampukan kami untuk kami hadir bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Bapa, kami ingin menyerahkan Tuhan gereja kami BM Central City ke atas tangan Engkau Bapa. Tuhan kami bersyukur dan kami cukup merasa terharu dengan feedback yang diberikan oleh para pelajar yang telah menghabiskan pengajian mereka dan seterusnya bekerja dimanapun mereka berada. Tuhan terima kasih. Ini menunjukkan Tuhan bahwa Engkau telah bertakhta. Engkau telah menggunakan pakai gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kesempatan, ruang, dan waktu yang Kau berikan kepada gereja BM Central City yang dipercayakan untuk Tuhan membimbing, menggembalakan jemaat-jemaat ini. Tuhan terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa supaya BM Central City akan terus menjadi berkat kepada anggotanya. BM Central City agar menjadi tempat penyembahan yang benar, tempat belajar tentang firman Tuhan, tempat di mana Tuhan hadir, dan tempat di mana jemaatnya saling memperhatikan, saling mengasihi dia satu dengan yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata, tetapi kami cukup bersyukur Tuhan atas pelayanan-Mu, atas berkat-Mu, atas curahan berkat-Mu ke atas gereja BM Central City ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan, supaya semangat kami semakin kuat, kasih kami semakin menyala-nyala, kasih agape di antara satu dengan yang lain, kasih yang saling memperhatikan Tuhan, di antara jemaat kami Tuhan, dalam kesatuan yang erat. Bapa kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, ikat kami Tuhan dengan kasih-Mu, ikat kami Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa itu Bapa. Dan Tuhan kami juga berdoa, supaya setiap kami yang hadir di BM Central City Tuhan, dikala kami hadir Tuhan, kami dapat merasakan, kami yakin kami dapat merasakan kehadiran Engkau Bapa. Untuk itu kami berdoa Tuhan, khusus untuk setiap pelayanan yang ada di BM Central City, baik itu pelayanan sekolah minggu, pelayanan pemuda-pemudi, pelayanan musik sekalipun,
khotbah sekalipun, pastor kami, Tuhan kami berdoa, Tuhan kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan guna pakai kami. Tuhan kami berdoa pada saat malam hari ini Tuhan. Tuhan guna pakai setiap talenta yang ada di BM Central City ini Bapa. Supaya setiap orang yang memasuki gereja ini Tuhan. Mereka dapat merasakan Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Tuhan hadir di dalam penyembahan. Tuhan hadir di setiap segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan kami juga berdoakan khusus untuk para alumni. Tuhan kami bersyukur Bapa. Karena diberikan kesempatan yang begitu indah kepada kami untuk melayani mereka. Tuhan kami merasa cukup bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas feedback yang mereka berikan. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Karena kami mengenali mereka. Karena kami dapat belajar dan mengajar di antara satu dengan lain tentang kasih Engkau. Tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Tuhan kami berdoa. Kami terus menyokong Tuhan. Semua alumni dimanapun mereka berada. Baik itu mereka di Sabah. Baik itu mereka di Sarawak. Baik itu mereka berada di Semenanjung. Atau di luar negara. Dimanapun mereka berada sekarang ini Tuhan. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Lawati mereka Tuhan. Terus berbicara kepada mereka Tuhan. Supaya mereka terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Bagi mereka yang telah jauh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus berbicara. Supaya mereka kembali kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun mereka perbuat Tuhan kami berdoa. Supaya mereka tahu Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja yang patut disembah Tuhan. Oh haleluya. Supaya mereka memberikan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Supaya mereka menjadi garam dunia. Menjadi terang dunia. Dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan Bapa. Kami memberkati mereka. Malam hari ini Tuhan Yesus, kepada semua alumni yang ada. Tuhan, terima kasih Tuhan. Baik mereka yang tengah menyambung pengajian ke peringkat master, ataupun ke peringkat PhD, ataupun peringkat yang lebih tinggi. Tuhan kami berdoa, Engkau memberikan mereka hikmat Tuhan, memberikan mereka kebijaksanaan Tuhan Yesus, supaya mereka terus Tuhan, diberkati Engkau, bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala Bapa. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan kami juga berdoa kepada semua pemimpin di gereja, khususnya di BM Central City, baik pun di daerah ataupun di mana-mana gereja sekalipun Tuhan. Kami berdoa supaya setiap pemimpin Tuhan diguna pakai. Tuhan kami serahkan hidup kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya hidup kami ini Tuhan mencerminkan kasih-Mu. Baik itu dari segi tingkah laku kami, baik itu segi percakapan kami, tutur kata kami Tuhan. Kami serah dalam tangan Tuhan. Supaya kami Tuhan dapat Tuhan membawa kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan mampukan kami Tuhan. Untuk kami menggembalakan, untuk kami memberkati, untuk kami melayani jemaat kami. Dan taruhkan tanggung jawab dalam diri kami Bapa. Supaya kami Tuhan, terus Tuhan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tanpa penat, lesu Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Oh Tuhan berikan kami visi dan misi Tuhan dalam pelayanan ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pemulihan Tuhan dalam jemaat kami. Bagi jemaat kami yang merasakan lemah tubuhnya Tuhan. Dalam sakit penyakit. Pada malam hari ini kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami istiharkan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Bagi mereka yang berbeban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pasti akan diberikan kelegaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terima ini. Kami terima ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terpuji nama-Mu yang di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, dan sembah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Mengucap syukur bagi semua perkara ini. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada pastor selanjutnya. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama berdoa. Oke, terima kasih untuk doa-doa yang kita sudah naikkan. Kita percaya juga Tuhan mendengar dan memberkati kita. Haleluya. Kita terus doa untuk cuaca yang cuaca yang di sekitar kita ini dia sedikit hangat. Oke. Bagi yang bekerja di luar, doakan supaya mereka ada perteduhan. Bagi anak-anak kita yang harus
berrekreasi ataupun PJ. Tuhan melindungi, menjaga mereka. Haleluya. Thank you for Zoom bersama-sama malam ini. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Minggu ini adalah minggu hari Bapak. Hari Bapak. Jadi kita akan celebrate Hari Bapak. Jadi saya menjemput kita semua, maklumkan kepada kawan-kawan, teman-teman, saudara mara, yang sudah lama tidak bersama dengan kita, join minggu ini. Kita ada Hari Bapak. Kita ada perayaan Hari Bapak. Thank you. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan yang Allah yang memberi, Allah yang menyediakan bagi kami. Engkau adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyembuhkan. Engkau adalah El Shaddai, Tuhan yang hadir, Tuhan yang mencukupkan. Kami bersyukur Tuhan karena kami telah mengalami pertolongan Tuhan sepanjang kami ada sepanjang BMC University ada di Kota Samarahan. Kami bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan yang kekal sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu atas hidup kami, atas jemaat yang telah datang bersama-sama dilayani, dan mereka juga telah menjadi berkat buat keluarga-keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kami terus berdoa memberkati keberadaan mereka Tuhan sepanjang tempoh mereka bersama-sama dengan BMC City. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan beri kepada kami sebagai pemimpin, mendidik, mengajar, menegur, dan juga mendampingi mereka. Kami bersyukur Tuhan oleh karena adanya mereka pada hari ini di tempat mereka. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Tuhan yang membimbing mereka, menuntun mereka sehingga pada hari ini mereka ada. Terima kasih kami kembalikan pujian hormat bagi Allah yang telah menjadi berkat buat gereja BMC City. Tuhan, ke depan kami melihat agar Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat untuk gereja ini layani, sehingga mereka terbentuk, dididik, dipulihkan, dan mengalami pertolongan berkat Tuhan, dan menjadi pribadi yang luar biasa di masa depan, di dalam hidup mereka di masa depan. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Bila kuasa-kuasa iblis yang mengikat mereka pada hari ini, kami patah putuskan dalam nama Yesus, sehingga mereka juga akan mengalami kelepasan dan tidak akan sama lagi seperti mana mereka datang dan pulang dengan wajah yang baru, hidup yang baru, hati yang baru. Mereka akan menjadi berkat, menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, oleh karena tempat ini Tuhan telah pakai. Kami kembalikan syukur kami, pujian kami hanya bagi Yesus. Bila setiap kami akan terus merendahkan diri, bila kami menjadi contoh, mencontohi Tuhan Yesus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan pakai setiap para pemimpin agar setiap kami juga akan memiliki hati hamba untuk melayani setiap para pelajar, setiap jemaat yang datang untuk dilayani. Terima kasih Bapak, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing pada malam ini, berehat, tidur. Tuhan menyediakan istirahat yang baik, tubuh yang segar, tubuh kami dipulihkan. Ya, kami bangun besok pagi, kami diberi kekuatan baru. Haleluya, pujian hanya bagi Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya, selamat malam kepada kita semua. Terima kasih. Thank you.